Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa nan'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah Jumat yang ada di masjid ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memperbaiki ketakwaannya dari pekan ke pekan, karena dengan takwa inilah derajat kita di sisi Allah akan semakin unggul. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membagi kehidupan kita manusia menjadi 4 kelompok dalam pemilikan harta dan cara pengelolaannya. At-Tirmidzi dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis yang beliau nilai sebagai hadis hasan sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk 4 golongan manusia saja. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang Allah berikan, Allah lapangkan rizkinya dan dikaruniai ilmu syar'i, sehingga ilmu yang dia miliki bisa menuntun hamba tersebut bagaimana cara dia mencari harta, kemudian bagaimana dia mengeluarkan harta tersebut sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Dengan ilmu yang ia miliki, ia mempunyai harta, ia tahu bahwasanya sifat bakhil atau kikir adalah sifat yang sangat tercela. Ia tahu bahwasanya apa yang ia dapatkan dari hasil keringatnya itu kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. 2 kaki seorang hamba itu, dan kita salah satunya, tidak akan bergeser kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang salah satunya adalah tentang harta yang kita miliki. Bagaimana cara kita mendapatkannya dan bagaimana cara kita menghabiskan atau mengelola harta tersebut. Orang ini, orang yang Allah karunia harta dan ilmu syar'i, ia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut. Dia bisa menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta
kepada orang lain. Dia sadar penuh bahwasanya apa yang dia miliki sekarang ini hanya pemberian dari Sang Ilahi dan titipan darinya semata. Dengan harta yang ia punya, dia bisa menyambung tali silaturahminya yang telah putus. Bukan sebaliknya, ia menyombongkan diri di hadapan karib kerabatnya dengan harta yang ia punya dan menganggap karib kerabat yang gagal dalam masalah harta duniawi tidak pantas disandingkan dengannya. Dengan ilmu yang dia miliki, ia tahu bahwa sedekah kepada karib kerabat yang masih saudaranya itu lebih baik dibandingkan sedekah kepada orang lain yang tidak punya hubungan karib kerabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sodakotun alal miskin sodakoh, wa sodakotun alal qarib sodakotun wasilah. Sodakoh yang diberikan kepada orang miskin tapi tidak mempunyai hubungan karib kerabat itu hanya bernilai sodakoh semata. Sedangkan sodakoh yang diberikan kepada karib kerabat yang miskin bernilai 2 pahala. Yang pertama bernilai sodakoh, yang kedua bernilai menyambung tali silaturahmi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba yang tidak Allah berikan harta. Ini yang kedua. Hamba yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia diberikan atau dikaruniai ilmu syar'i, ilmu agama. Sehingga ia bisa ridho dengan takdir yang ditetapkan Allah kepadanya. Dia tidak pernah dresulo akan pembagian yang Allah berikan kepadanya. Ia ridho karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Razzaq yang Maha Pemberi rizki. Ia tahu dengan ilmu tersebut bahwasanya harta itu bukan standar bahwasanya Allah ridho ataupun cinta kepada seorang hamba. Bukan. Harta bukanlah standar Allah itu ridho ataupun cinta kepada seorang hamba. Ia tahu dengan ilmunya tersebut pintu-pintu kebaikan. Akan tetapi apalah daya, ia tidak bisa mengetuk pintu tersebut karena keterbatasan harta yang dia miliki. Ia hanya bisa berniat saja dengan niat yang tulus dan jujur. Seandainya aku punya harta, pasti aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Aku akan santuni anak yatim, akan aku makmurkan masjid itu, akan aku bangun masjid ini, aku akan dukung program dakwah itu, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Dia menghitung niat yang diberikan atau dimunculkan oleh sang hamba yang miskin tadi sebagai sebuah amalan, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa ajruhuma sawaun. Maka pahala keduanya orang yang tadi yang pertama dengan orang yang kedua ini yang tidak memiliki harta tapi berniat itu sama besarnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tolong perhatikan bagaimana karunia ilmu itu bisa mengangkat kedua tipe ini. Dan seandainya mereka berdua bodoh atau awam sekali dengan ilmu syar'i, pasti mereka akan menjadi kelompok yang ketiga ataupun yang keempat yang akan disebutkan. Adapun kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba yang Allah bukakan lebar-lebar pintu-pintu dunia kepadanya. Hartanya melimpah ruah tidak terhitung. Akan tetapi satu sisi kegelapan yang dia punya, dia bodoh terhadap ilmu syar'i dan menjauhi para ulama atau para ustadz. Sehingga jangan ditanya bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Riba
ia sikat. Mengambil hak orang lain, ia lakukan. Sogok menyogok, dia juga lakukan. Dan semua hal-hal yang bertentangan dengan batasan-batasan syar'i, dia tidak pedulikan. Yang penting dalam obsesi dirinya adalah bagaimana mengumpulkan pundi-pundi harta itu. Ia tidak sadar bahwasanya harta haram yang dia makan kemudian tumbuh menjadi daging, sudah Allah ancam melalui lisan Rasulnya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang panas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga siapa? Lahmun, daging, nabata yang tumbuh dari harta haram. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat, wajib bagi kita yang bekerja untuk menengok kembali apakah pintu-pintu rizki yang kita punya itu sudah halal 100% ataupun masih bercampur dengan syubhat-syubhat. Kemudian ketahuilah bahwasanya harta haram yang dimakan oleh seorang itu membuat badan itu terasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang biasa atau tubuh yang biasa disisipi atau diasupi dengan hal-hal yang haram itu menjadi berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang thayyib, yang halal. Setelah itu baru diikutkan dengan perintah wa'malu salihan, dan beramalah dengan amal yang solih. Para ulama tafsir menjelaskan ada kaitannya antara amal solih dengan makanan yang diasup oleh seorang. Seandainya makanan itu halal, maka akan ringan tubuh ini untuk beribadah dan beramal solih. Sebaliknya, kalau seandainya makanan itu haram, maka tubuh ini akan terasa berat, kaki ini akan terasa berat untuk melangkahkan diri kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang dia miliki, ia tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang tipe ketiga ini, harta yang ia peroleh menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa mensyukuri kepada Sang Razik, Sang Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serasa jalan untuk menuju kemaksiatan yang membutuhkan modal harta itu terbuka lebar-lebar di depan matanya, dan dia dengan mudah masuk lewat satu persatu pintu yang ia jumpai. Ia juga tidak bisa menyambung tali silaturahmi dengan harta yang ia punya. Ia menganggap bahwasanya harta yang dia miliki adalah penghalang untuk bisa bersilaturahmi dengan karib kerabatnya. Aku lebih mulia, dia tidak pantas jadi saudaraku, atau harta itu membuat dia sibuk sehingga lalai dengan karib kerabatnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang ketiga ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang selamat dengan ilmu agama yang bisa membimbing kita dalam mencari ataupun membelanjakan harta sehingga meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi atharihim iktafa. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah orang atau seorang hamba yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu syar'i juga. Dia harta tidak punya, ilmu juga tidak punya. Sehingga ketika dia melihat orang lain bergelimangan dalam syahwat haram dunia ini, dia hanya bisa berkata dalam hati, seandainya aku punya harta, pasti akan aku lakukan apa yang dia lakukan. Dia akan minum minuman keras, dia akan berbuat asusila, dia akan berjudi, dia akan ini dan itu dari perbuatan-perbuatan haram yang membutuhkan modal harta. Dan ternyata niat itu adalah amalan tersendiri. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, fawisruhuma sawaun. Dosa kedua orang ini, yaitu kelompok yang ketiga dengan kelompok yang keempat itu sama, yaitu sama dalam dosa pada niatnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cara mutlak untuk bisa keluar dari dua kelompok terakhir yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Tanpa ilmu agama, seorang itu mustahil untuk berbuat sesuai aturan syar'i yang dicanangkan oleh Nabi. Tanpa ilmu, seorang akan seperti orang yang kehilangan arah di tengah lautan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka akan Allah pahamkan tentang ilmu agama ini. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarakum dzalika rabbukum rabbul alamin. Faqala fi muhkami tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.